Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2, analisa laporan keuangan kelas G, akan mempresentasikan mengenai analisis rasio keuangan. Berikut adalah nama dan NIM dari anggota kelompok 2. Yang pertama ada Claudia Karela, selanjutnya ada Dea Amarsyah, Rohmaniar Putri Ekasari, Mahdia Amanah Ramadanti, dan Nur Ainiatul Hasanah. Untuk mempersingkat waktu, berikut adalah video presentasi dari kelompok 2. Diharapkan setelah rekan-rekan menonton video presentasi dari kami, rekan-rekan dapat lebih memahami mengenai analisis rasio keuangan. Selamat menonton! Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Claudia Karela dengan NIM 2018 310 172. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya dalam suatu laporan keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan yang menjelaskan kepada penganalisis mengenai keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya, manfaat analisis rasio keuangan ada 5. 1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. 2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. 3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. 4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor, dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. Selanjutnya, teknik analisis rasio keuangan. Analisis horizontal yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan agar dapat dilihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. 2. Analisis vertikal yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Rasio likuiditas menurut Munawir tahun 2010 nomor 31 merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Adapun rasio yang digunakan suatu perusahaan untuk mengukur tingkat likuiditas dari perusahaan yang terdiri dari current ratio. Current ratio sendiri digunakan untuk kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Rumus untuk menghitung current ratio yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua adalah cash ratio. Cash ratio sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan cash yang tersedia dalam perusahaan. Rumus dalam perhitungan cash ratio yaitu cash ditambah efek dibagi dengan kewajiban lancar. Yang ketiga adalah quick ratio atau acid test ratio. Quick ratio atau acid test ratio merupakan perbandingan aktiva lancar yang paling liquid dengan hutang lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi uang kas dan menganggap bahwa piutang segera dapat direalisir menjadi kas. Adapun rumus dalam menghitung quick ratio yaitu kas ditambah efek ditambah piutang dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya adalah working capital to total asset ratio. Working capital to total asset ratio digunakan untuk mengukur likuiditas dari total aset dan posisi modal kerja atau neto. Rumus untuk menghitung working capital to total asset ratio yaitu aset lancar dikurangi kewajiban lancar dibagi dengan jumlah total asetnya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rohmaniar Putra Ekasari dengan NIM 2018-310263. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Sedangkan menurut Munawir, rasio profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Macam-macam rasio profitabilitas terdiri dari 5 macam. Di sini saya akan menjelaskan tentang gross profit margin dan net profit margin. Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. Rumus dari gross profit margin adalah penjualan dikurangi HPP per penjualan. Selanjutnya adalah net profit margin. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Rumus dari net profit margin adalah laba bersih setelah pajak per penjualan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madia Amana dengan NIM 2018-310422. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya mengenai rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas yang ketiga yaitu earning power of total investment. Earning power of total investment ini mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang diinvestasikan ke dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham. Nah, di sini untuk mencari earning power of total investment hanya dengan membagikan laba sebelum pajak perusahaan dibagi dengan total aset. Nah, semisal ada contoh perusahaan memiliki rasio earning power of total investment-nya sebesar 0,513 atau 51,3%. Nah, di sini maksudnya setiap Rp1 modal tersebut menghasilkan keuntungan sebesar Rp0,513 untuk setiap investor. Selanjutnya yaitu return on investment. Return on investment atau ROI ini menunjukkan kemampuan perusahaan secara keseluruhan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dengan jumlah keseluruhan aset yang perusahaan miliki. Semakin besar ROI, semakin baik pula kondisi suatu perusahaan. Nah, untuk mencari ROI ini ditemukan dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Nah, di sini saya punya satu contoh soal. Soalnya yaitu perusahaan A berinvestasi senilai 500 juta pada sebuah usaha peluncuran produk terbaru. Setelah peluncuran produk tersebut, perusahaan A mendapat jumlah penjualan sebesar 900 buah. Jumlah total dana dari penjualan baru yang mencapai angka sebesar 600 juta rupiah. Nah, di sini langkah awal yang harus kita cari adalah laba perusahaan tersebut, perusahaan A. Nah, di sini kan diketahui penjualan sebesar 600 juta rupiah, sedangkan ia investasi sebesar 500 juta rupiah. Di sini bisa didapatkan laba sebesar 100 juta didapat dari penjualan dikurangi dengan investasinya. Nah, untuk total aset di sini sudah diketahui bahwa perusahaan A berinvestasi sebesar 500 juta. Nah, untuk mencari ROI-nya kita hanya membagikan antara laba dengan total aset. 100 juta dibagi dengan 500 juta ketemu 20%. Berarti 20% merupakan ROI dari perusahaan A. Selanjutnya yaitu ROE atau Return on Equity. Nah, ROE ini menunjukkan seberapa berhasil suatu perusahaan dalam mengelola modalnya. Nah, tingkat laba atau tingkat keuntungan dari perusahaan tersebut diukur melalui jumlah investasi dari para pemegang saham. Untuk mencari ROE, caranya adalah
dengan membagikan antara laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Nah, di sini saya punya satu contoh soal, yaitu berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan per tanggal 31 Desember 2017, PT Megah Sejahtera yang bergerak di sektor konstruksi memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 500 juta rupiah. Dan total ekuitas para pemegang saham adalah sebanyak 800 juta rupiah. Berapakah rasio pengembalian ekuitas atau ROE PT Megah Sejahtera? Nah, di sini kan sudah diketahui bahwa laba bersih setelah pajaknya adalah 500 juta dan total ekuitasnya sebesar 800 juta rupiah. Setelah itu, untuk mencari ROE-nya hanya dengan membagikan kedua unsur tersebut dan hasilnya adalah sebesar 62,5%. Nah, 62,5% ini menunjukkan rasio pengembalian ekuitas dari PT Megah Sejahtera, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurainiatul Hasanah dengan NIM 2018-310424. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan rasio leverage. Rasio leverage atau rasio solvabilitas adalah rasio atau perbandingan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pinjaman utang perusahaan yang dibiayai oleh aset dan equity yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, sebagaimana menurut Van Horne, rasio leverage merupakan rasio yang menggambarkan tentang proporsi utang perusahaan. Gitman juga memberikan pandangan serupa, yaitu rasio leverage atau rasio utang sebagai rasio yang menggambarkan proporsi dari jumlah aktiva yang dipinjamkan kepada perusahaan oleh kreditur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat rasio leverage. Di antaranya adalah 1. Menilai kemampuan perusahaan, di mana rasio leverage ini dapat menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, contohnya seperti angsuran pinjaman, bunga, dan lainnya. Lalu yang kedua, mengetahui posisi perusahaan, di mana rasio leverage ini juga dapat mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak kreditor. Lalu yang ketiga, menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan. Rasio leverage ini juga dapat menilai seberapa besar sih pengaruh utang perusahaan terhadap pengolahan aktiva. Nah, nomor 4, menilai seberapa besar aktiva perusahaan. Maksudnya di sini kita dapat menilai seberapa besar sih aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Lalu yang kelima, menilai dan mengukur. Maksudnya itu kita dapat menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Lalu selanjutnya nomor 6, mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva. Maksudnya itu kita dapat mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Lalu yang terakhir, mengetahui berapa jumlah dana pinjaman yang segera akan jatuh tempo. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio leverage karena menunjukkan rasio dari kebutuhan dana perusahaan yang dibelanjai dengan utang. Itu artinya jika perusahaan tidak mempunyai leverage, menunjukkan bahwa perusahaan itu beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri alias tidak menggunakan hutang. Lalu untuk mengukur tingkat leverage itu sendiri terdapat beberapa jenis rasio yang digunakan, yaitu yang pertama, debt to total asset ratio, di mana rasio ini menunjukkan seberapa besar bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjakan oleh utang. Gimana sih cara menghitung debt to total asset ratio ini? Caranya gampang, yaitu total utang dibagi dengan total aktiva. Nah, kreditur atau investor tentu pasti lebih suka jika debt to total asset ratio ini bernilai rendah, karena berarti tingkat keamanan dananya semakin baik. Hal ini juga karena rasio utang menunjukkan sejauh aman utang yang bisa ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasio, semakin aman pencatatan transaksi keuangannya.
Lalu yang kedua, debt to equity ratio, di mana rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan, di mana investor atau kreditur akan lebih menyukai nilai debt equity ratio yang rendah karena tingkat keamanan dananya semakin baik. Begitupun sebaliknya, jika debt equity ratio tinggi, maka besar pula resiko keuangannya. Jika semakin berisiko, maka biasanya investor atau kreditur akan meminta imbalan yang lebih tinggi. Gimana sih cara menghitung debt equity ratio? Caranya itu adalah total utang dibagi modal sendiri lalu dikali 100%. Total utang yang dimaksud dalam rumus yang tadi saya sebutkan adalah seluruh total utang perusahaan baik jangka pendek atau jangka panjang dalam satu periode akuntansi. Lalu yang ketiga ada long term debt to equity ratio, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang. Gimana sih cara menghitungnya? Gampang sekali, yaitu caranya dengan utang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Lalu yang keempat ada times interest earned, di mana rasio ini disebut juga dengan interest conversion ratio, di mana setelah perhitungannya akan diketahui seberapa besar sih laba bersih yang dimiliki perusahaan tersebut. Gimana cara penghitungannya? Cara menghitungnya adalah laba operasi ditambah dengan penyusutan lalu dibagi dengan bunga utang jangka panjang. Laba yang saya maksud ini adalah laba sebelum dipotong pajak atau dipotong bunga. Lalu yang terakhir ada tangible asset debt coverage, di mana selain kewajiban karena berutang dengan membayar bunga, diperlukan pula perhitungan seberapa besar aktiva atau aset tetap yang bisa digunakan untuk menjamin utang jangka panjang atau tangible asset debt coverage itu tadi. Gimana sih cara menghitungnya? Gampang, caranya itu jumlah aktiva ditambah dengan tangible ditambah dengan utang lancar. Jika semuanya sudah jumlahkan, maka dibagi dengan utang jangka panjang. Pada intinya, tangible asset debt coverage ini menunjukkan besarnya aset tetap tangible yang digunakan untuk menjamin setiap rupiah liabilitas jangka panjang. Nah, jadi kesimpulannya adalah rasio leverage adalah rasio yang menggambarkan tentang seberapa besar kebutuhan dana perusahaan yang dibiayai oleh utang. Pada penerapannya, rasio leverage ini akan berhubungan dengan harga saham. Sebagaimana menurut Martono dan Agus Harjito, leverage merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham, di mana akhirnya akan mempengaruhi harga saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.